Welcome to my channel. Tim nasional Indonesia harus mengakui ketangguhan Iran pada partai pembuka di Piala Asia Under-20 dari grup C, di mana pasukan Indra Safri harus mengakui ketangguhan Iran. Dengan skor 3-0, Indonesia kalah tanpa bisa membalas satu gol pun, dan bukan hanya itu. Ya, kita juga sulit untuk bisa mendekati pertahanan Iran, dan hampir sepanjang pertandingan kita didikte, ditekan, dan sangat inferior. 3 gol yang tercipta diawali dari Hesham Navari, kemudian turun minum, skor tidak berubah, dan babak kedua kemudian ada gol tambahan dari Iran berturut-turut melalui Esmail Golizadeh dan juga Mobin Degan. Nah, kita akan membahas bagaimana hasil yang tentunya tidak mengembirakan ini, karena kita juga akan menjadi berat perjalanannya. Tanpa hasil ini pun kita sudah tahu tergabung di grup yang sangat berat. Selain Iran, nanti ada Uzbekistan yang akan kita hadapi selang 3-4 hari. Lalu kemudian juga ada Yemen di partai terakhir. Meskipun banyak yang menganggap Yemen akan bisa kita taklukan ya, tapi jangan anggap remeh juga, karena di kualifikasi pun kita satu grup dengan Yemen dan kita gagal mengalahkan mereka, hanya bermain 1-1. Nah, apa yang mungkin bisa kita ambil benang merah dari hasil yang baru saja berlangsung? Ini gua rekam video ini sekitar pukul 21.10, di mana 3 gol ini ada yang direct dan juga indirect, berawal dari bola mati. Gol pertama dari pemain belakang Hesham Navari ini diawali dari tendangan penjuru dan lantas kemudian ditanduk agak sedikit atau melintir begitu ya, dan kemudian menggetarkan gawang Indonesia yang dikawal oleh Ilham Ghiffari. Dan kemudian gol kedua ini juga sama, diawali dari lemparan ke dalam, dipantulkan sekali, deliver, kemudian ditanduk oleh Esmail Golizadeh. Dan sebenarnya dalam rentang itu pun begitu banyak peluang yang didapati oleh kubu Iran ya, terutama bola-bola atas. Mereka benar-benar sangat dominan, sangat superior di atas, dan tidak ada tindakan ataupun improvisasi yang dilakukan untuk meredam keunggulan mereka. Dan sampai akhirnya kemudian ada killing the goal, yaitu menit ke-70 yang diciptakan oleh Mobin Degan. Ini juga sama, diawali sepak pojok dari sisi kanan pertahanan Indonesia, dan ini lebih kencang lagi, menghujam, memantul dulu, baru kemudian menggetarkan gawang Ilham Ghiffari. Tentunya ini menjadi tanda tanya ya, bagaimana kita lihat Indonesia yang mempersiapkan tim ini sangat lama dan juga TC kesana kemari, termasuk juga mengikuti mini turnamen, ikut tolong cup dan lain-lain, tapi hasilnya jauh dari harapan. Kalau menurut gua bukan hanya soal kita kalah 3-0, tapi cara kita bermain, kemudian juga unit-unit ketika menyerang itu sama sekali tidak ada kohesinya. Kemudian juga para pemain yang ditampilkan juga tidak, menurut gua, banyak melakukan kesalahan-kesalahan individu maupun juga kolektif yang sebenarnya bisa dihindarkan. Betul, kalau kita lihat dari kekuatan kedua tim ini memang sangat jauh ya. Iran itu kalau kita berkaca pada level senior, ini adalah tim kedua ya, atau ketiga begitu yang terkuat di Asia, dan pembinaan grassrootsnya pun sangat baik, dan mereka adalah berstatuskan sebagai yang pernah mencicipi juara Piala Asia U20 selama 4 kali. Bahkan di grup yang sama pun, di grup C masih ada Uzbekistan. Ini juga sama, luar biasa ya. Mereka adalah juara bertahan, meskipun di edisi sebelumnya saat mereka jadi tuan rumah kita sempat menahan imbang mereka 0-0 ya, meskipun itu tidak menyelamatkan kita atau tidak membuat kita bisa lolos dari babak berikut, ke babak knockout stage saat itu ya. Dan juga jangan lupa, Uzbekistan ini menurut gua adalah salah satu negara yang benar-benar menitik beratkan pada pemilihan usia muda, pada grassrootsnya, dan mereka sukses ya, bukan hanya di ajang ini. Kalau kita sedikit flashback ke Piala Asia kemarin, kita benar-benar didikte permainannya di Piala Asia U23 oleh Uzbekistan ya, bagaimana mereka punya keunggulan juga secara postur. Berkali-kali juga di turnamen itu gue masih ingat Witan, kemudian juga Marcelino Ferdinand dan lain-lain, itu mental-mental ya, karena kalau sempat gue mengikuti preskon mereka, gue lupa ya salah satu yang hadir itu siapa waktu itu jelang lawan Indonesia. Itu badannya kayak Habib Nurmagomedov ya, yang pemain UFC itu ya. Itu memang benar-benar mereka luar biasa ya. Kemudian juga kalau kita sedikit lihat di level senior, mereka sekarang ada di urutan kedua di grup A kalau gua nggak salah, di kualifikasi Piala Dunia di bawah Iran. Jadi memang ini grup yang berat, tapi juga sangat disayangkan ya, kita tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Yang jelas banyak PR yang harus dibereskan oleh Coach Indra Safri, terutama
ketika melihat ya lawan yang memang sudah jelas-jelas sejak awal bisa diprediksi mereka akan tampil lebih dominan, lebih menguasai dan juga unggul secara postur. Berkali-kali juga gue sempat bilang mereka punya keunggulan postur tubuh tinggi dan itu memang dimanfaatkan betul oleh mereka. Crossingnya berkali-kali berhasil mereka jangkau walaupun memang pada akhirnya ada tiga ya, ini banyak sih, bukan paling tidak ya, tapi banyak sekali yang akhirnya berujung pada gol, 3 gol ya. Yang lainnya ada yang berhasil dihalau oleh Ikram Al-Jifari, ada juga yang memang meleset off target, which is sebenarnya itu wajar-wajar aja. Cuman yang tidak wajar adalah mereka begitu mudah mendeliver bola ke jantung pertahanan kita dan sebenarnya ya mohon maaf ya dari awal kita hanya menunggu waktu untuk disate untuk kalah 3-0 ya. Jadi sementara juga kalau Jens Raven kita lihat nggak bisa disalahin. Ini adalah kesalahan kolektif, kekurangan kolektif lah kalau bisa dibilang. Benar-benar semua tim itu hanya fokus bertahan dan itu pun gagal menciptakan benteng yang kokoh agar lawan tidak mudah untuk menekan pertahanan kita. Jens Raven benar-benar terisolasi di depan dan sedikit juga catatan yang menarik sekitar babak kedua awal Emre Agil itu sempat juga seperti mengalami kram ya. Ini menunjukkan ada apa ini, apakah memang mereka tidak siap untuk bermain dalam tempo yang tinggi dan ini tentunya banyak PR ya harus yang dipersiapkan oleh Indra Safri sebelum nanti menghadapi lawan Uzbekistan selang 3-4 hari yang menurut gua tidak lebih mudah dari Iran, bahkan boleh dikatakan mungkin sedikit lebih berat dibandingkan dibandingkan Iran ya. Jadi ini sebuah hasil lah yang membuat perjalanan kita memang sangat sulit dan bahkan di sebuah acara talk show pun di sebuah televisi gue sempat ditanya ya soal bagaimana optimiskah menghadapi Iran. Ya gue bilang kalau bicara optimis mah gampang, kita tinggal teriak aja saya optimis begitu ya. Tapi kan kalau kita sebagai orang yang suka bola, yang memang mengikuti, kan kita mesti realistis juga melihat bahwa memang peluang kita itu sulit gitu. Jadi tapi apakah kita mungkin mengatakan bahwa saya tidak optimis, kan enggak juga ya. Pasti kita akan berusaha untuk memberikan vibes yang positif, tapi memang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa peluang kita untuk jangankan bicara deh Piala Dunia koar-koar ya, tapi untuk bisa dapat 1 poin aja deh, nggak usah bicara lolos dari grup, boro-boro semifinal mau masuk Piala Dunia, lolos dari grup aja itu udah terlalu muluk-muluk menurut gua ya. Menurut gua bahkan kita kalau bisa mencuri poin aja dari grup ini, menurut gue itu udah bagus menurut gua ya. Tapi gue bisa salah dan mudah-mudahan gue salah, mudah-mudahan ada keajaiban ya. Kita butuh kata keajaiban ya, karena menghadapi Uzbekistan di pertandingan nanti agar kita bisa entahlah, mungkin yang penting berikan yang terbaik aja ya kalau gua. Nah justru kalau yang memberikan beban terlalu tinggi justru itu yang sebenarnya tega ya, karena kalau kita lihat memang kemampuan dari pemain asli kita ya, bahkan udah ada di sana sebenarnya udah ada katakanlah diaspora seperti Jens Raven dan pemain keturunan seperti Welur Jardim, jadi tidak ngangkat juga. Jadi ini juga mungkin PR buat sepak bola kita yang nggak tahu ya, dalam beberapa waktu terakhir ini semakin banyak masalah ya, ada keributan di Liga 4, Liga 3, Liga 2, bahkan juga kebetulan Liga 3 gue barusan bawain di Liga 3 Nusantara, di mana setelah pertandingan antara Persikapas Pasuruan dan juga Tornado FC itu terjadi keributan antara pemain dan juga menyerbu wasit ya. Ya tapi mudah-mudahan ada pembenahan supaya kita juga bisa melihat para pemain Indonesia itu lahir dan berkontribusi buat tim nasional Indonesia. Oke teman-teman semua, terima kasih, itu aja, nggak usah panjang-panjang. Semoga itu bisa menjadi highlights dari pertandingan yang baru saja berlangsung. Mudah-mudahan ada keajaiban di laga berikutnya menghadapi Uzbekistan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa dan adios.